Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Hanif Amin Muarif, ada Hanifah Zakia Tunisa, Hidayat Sugeng Riyadi, ada Ika Rahayu, dan saya sendiri Meliana. Untuk krim, yaitu krim merupakan salah satu bentuk sediaan topikal setengah padat yang cocok untuk pengobatan antibakteri. Penggunaan formulasi krim lebih disukai karena mudah menyebar secara merata, lebih mudah dibersihkan, dan mudah dicuci. Farmakokinetika asam salisilat. Asam salisilat merupakan organik yang sederhana dengan pKa 3,0, aspirin, asam asetil salisilat atau ASA memiliki pKa 3,5. Salisilat cepat diserap dari perut dan usus kecil bagian atas, menghasilkan tingkat plasma puncak salisilat dalam waktu 1-2 jam. Aspirin diserap seperti dan cepat dihidrolisis atau serum setengah hidup 15 menit menjadi asam asetat dan salisilat oleh ester dalam jaringan dan darah. Seiring dengan meningkatnya aspirin, eliminasi salisilat meningkat dari 3-5 jam untuk 600 mg per dosis hingga 12-16 jam dosis lebih 3,6 gram per dosis. Alkalinisasi urin meningkatkan laju ekskresi salisilat bebas dan yang larut dalam air konjugasi. Berjalan lagi. Selanjutnya, mekanisme asam salisilat. Asam salisilat diserap dengan cepat dari kulit, terutama ketika diterapkan dalam lini menta berminyak atau salep, akibat dari hidrolisis dalam plasma, hati, dan eritrosit. Sekitar 80-90% dari salisilat dalam plasma terikat dengan protein, terutama albumin. Pada konsentrasi klinis, proporsi dari total yang terikat penurunan seiring dengan meningkatnya konsentrasi plasma. Formulanya itu ada asam salisilat, asam stearat, gliserin, nipasol, triatanolamin, nipagin, aquades. Asam salisilat sebagai zat aktif, asam stearat sebagai emulgator, gliserin sebagai humektan, nipasol sebagai pengawet, triaetanolamin sebagai emulgator, nipagin pengawet, aquades sebagai pelarut. Rentang yang digunakan 5%, 14%, 12%, 0,03%, 0,1%, 0,02%, 67%. Alat dan bahan. Alatnya itu ada cawan porselin, waterbath, mortir, kaca bening,
Bahannya itu ada asam salisilat, asam stearat, gliserin, nipasol, trietanol, nipakin, dan aquades. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hidayat. Terima kasih Mbak Meliana. Selanjutnya cara kerja. Asam minyak ditimbang, yaitu asam stearat dimasukkan ke dalam cawan porselen, kemudian ditambahkan nipasol, kemudian dilebur di atas water bath dan ditambahkan fase air, gliserin dan TA ke dalam cawan dan ditambah nipakin, kemudian dicampur dan dilebur di atas water bath. Disiapkan mortir hangat, fase minyak dituang ke dalam mortir hangat, diaduk hingga homogen, lalu fase air diaduk homogen. Asam salisilat yang sudah ditimbang dimasukkan ke dalam mortar, diteteskan dengan propilen glikol, digerus sampai larut, kemudian dimasukkan ke dalam basis krim dan diaduk sampai homogen. Next. Uji aktivitas antibakteri. Dibuat media nutrien agar steril, kemudian didiamkan sampai mengeras. Selanjutnya hasil inokulasi bakteri Staphylococcus aureus dimasukkan pada media nutrien agar dengan kapas lidi dengan cara menggores. Dibuat sumuran atau well dengan menggunakan bor gabus pada cawan Petri dengan diameter 3 mm. Dalam satu cawan Petri dapat berisi 4 sumuran dengan jarak sumuran yang telah diatur. Selanjutnya dimasukkan formulasi sediaan krim asam salisilat 5% yang sudah diformulasikan. Kemudian dimasukkan ke dalam lemari inkubator selama 24 jam dalam suhu 37 derajat Celcius. Selanjutnya dilakukan perhitungan diameter zona hambat dan ditentukan manakah formulasi yang sesuai. Next. Bentar. Selanjutnya adalah uji evaluasi. Salah satunya adalah uji homogenitas. Apakah sediaan krim sudah homogen atau belum? Uji homogenitas ini dilakukan untuk melihat apakah terdapat bagian yang tidak tercampur dengan baik. Pengujian homogenitas bertujuan untuk melihat ada tidaknya suatu partikel pada sediaan. Hal ini penting untuk diketahui karena tidak homogennya suatu komponen di dalam suatu sediaan dapat berpengaruh terhadap efektivitas yang dihasilkan dan akseptabilitas. Suatu sediaan krim harus homogen dan rata agar krim dapat bekerja secara efektif, mudah digunakan, serta terdistribusi merata saat dioleskan pada kulit. Uji selanjutnya yaitu uji daya sebar. Krim sebanyak 0,5 gram sediaan krim diletakkan di atas kaca berukuran 15 x 15 cm. Selanjutnya ditutup dengan kaca yang lain dengan ukuran yang sama dan diletakkan beban di atasnya hingga mencapai bobot 50 gram. 100
100 gram dan kemudian didiamkan setelah 1 menit, lalu diukur diameternya secara visual dengan skala milimeter. Penilaian daya sebar dilakukan 3 kali replikasi pada setiap formula. Pengujian daya sebar dilakukan untuk mengetahui kemampuan karena dapat mempengaruhi absorpsi obat dan kecepatan pelepasan zat aktif di tempat pemakaiannya. Selanjutnya yaitu uji pH. Sediaan krim sebanyak 1 gram dalam 10 ml water for injection atau WFI, lalu dimasukkan elektroda pada sediaan krim. Penilaian pH dilakukan 3 kali replikasi pada setiap formula. Pengukuran pH dilakukan untuk mengetahui sediaan krim yang dihasilkan dapat diterima pH kulit atau tidak, karena hal ini berhubungan dengan keamanan dan kenyamanan sediaan ketika digunakan pada kulit, juga untuk kestabilan pada bahan aktif. Sediaan topikal harus memiliki pH yang sama dengan kulit agar bisa menyebar ke dalam kulit dengan baik, dikarenakan jika pH terlalu basah akan mengakibatkan kulit kering, sedangkan jika pH kulit terlalu asam dapat menyebabkan kulit iritasi. Selanjutnya, bentuk sediaan. Bentuk sediaan yang akan dibuat adalah krim. Krim adalah bentuk sediaan setengah padat yang mengandung 1 atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Krim adalah sediaan setengah padat yang berupa emulsi kental yang mengandung tidak kurang dari 60% air dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Cara pemakaiannya adalah dengan cara dioleskan pada permukaan kulit yang akan diobati. Selanjutnya metode sediaan krim. Pembuatan sediaan krim meliputi proses peleburan dan proses emulsifikasi. Biasanya komponen yang tidak bercampur dengan air sepertinya minyak dan lilin dicairkan bersama-sama di penangas air pada suhu 70-75 derajat Celcius. Sementara itu, semua larutan berair yang tahan panas. Komponen yang larut dalam air dipanaskan pada suhu yang sama dengan komponen lemak. Kemudian, larutan berair secara perlahan-lahan ditambahkan ke dalam campuran lemak yang cair dan diaduk secara konstan. Temperatur dipertahankan selama 5-10 menit untuk mencegah kristalisasi dari lilin atau lemak. Selanjutnya, campuran perlahan-lahan didinginkan dengan pengadukan yang terus-menerus sampai campuran mengental. Bila larutan berair tidak sama temperaturnya dengan leburan lemak, maka beberapa lilin akan menjadi padat, sehingga terjadi pemisahan antara fase lemak dan fase cair. Desain produknya, sediaan krim dikemas seperti sediaan salep, yaitu botol atau tub. Di sini ada contoh desain tubnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.